aku udah siapin bahan-bahannya ya teman-teman. Ini aku pakai 250 gram ubi ungu, sudah aku rebus ya. Ada 400 ml santan, 100 gram tepung tapioka, 50 gram tepung beras, dan 100 gram gula pasir, setengah sendok vanili dan setengah sendok garam ya teman-teman. Kemudian aku mau blender bahan-bahan tadi ya. Sebenarnya kalau dihaluskan menggunakan ulekan atau alat yang lain itu bisa ya. Ini aku pengennya yang cepat, jadi mau aku blender. Pokoknya masukkan semua bahan tadi teman-teman. Kita haluskan atau kita blender sampai halus ya. Lanjut siapkan wadah bersih, kemudian kita tuangkan adonan tadi yang sudah kita blender atau kita haluskan. Ini sebetulnya tidak disaring, itu tidak apa-apa ya teman-teman, karena kalau di blender kan sudah halus banget. Tapi untuk memastikan biar tidak ada yang menggumpal, jadi aku saring ya. Langkah selanjutnya siapkan air mineral 400 ml ya teman-teman. Masukkan santan instan. Ini merek apa aja nggak apa-apa ya teman-teman. Aku pakai santan yang kemasan. Kita masukkan, kemudian kita aduk-aduk hingga merata. Gram tepung beras dan 50 gram tepung tapioka, setengah sendok teh garam, dan juga setengah sendok teh pemutih makanan teman-teman. Ini boleh di skip ya. Kemudian 400 ml santan, kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Aku sudah panasin loyang ya teman-teman, dan ini loyangnya sudah panas, jadi kita masukkan adonan pertamanya, adonan ubi ungunya ya teman-teman. Boleh 3 boleh 4 sendok makan. Salah teman-teman, bukan sendok makan tapi sendok sayur ya. Kemudian kita rata-ratakan ke semua sisi atau semua bagian loyangnya ya. Kalau sudah rata semua, kita tutup pancinya, kita kukus selama 5 menit. Tahunya tadi berapa sendok gitu, ngikutin yang bawah ya teman-teman. Seperti yang tadi, kita ratakan semua ke bagian sisinya. Kalau sudah, kita tutup kembali pancinya dan kita kukus selama 5 menit. Kalau sudah 5 menit, kita beri pola polkadot seperti ini ya. Bisa menggunakan plastik atau langsung dengan sendok, terserah teman-teman, sebisanya ya. Nggak rapi juga nggak apa-apa teman-teman. Lanjut kita kukus kembali selama 10 menit. Dan ini penampilan setelah aku dinginkan ya teman-teman. Mau aku keluarin dari cetakan atau loyangnya. Ini super hati-hati banget teman-teman. Itu seperempat gitu biar mudah. Lanjut kita gulung-gulung sesuai keinginan ya teman-teman, besar kecilnya. Dan aku mau rapikan dulu pinggirannya teman-teman, biar rapi. Kita potong sedikit ya.
Kalau sudah seperti ini aku mau potong menjadi 2 ya. Kalau teman-teman pengen yang panjang nggak usah dipotong juga nggak apa-apa. Kalau mau dibuat ide jualan bisa dikemas menggunakan plastik klip seperti ini teman-teman, biar lebih cantik ya. Bisa dikasih stiker thank you. Lakukan hingga selesai. Sekarang aku udah siapin bahan-bahannya. Ini ada 300 ubi ungu, ini udah aku kukus ya teman-teman, direbus juga boleh. Kemudian ini juga aku udah kupasin kulitnya ya. Dan ini 120 gram gula pasir teman-teman, kalau pengen manis boleh ditambahin ya. Dan 600 ml santan dan 1/4 sendok teh garam. Lanjut aku mau menghaluskan ubi ungunya dulu ya. Kita masukin ke chopper teman-teman. Lanjut masukkan santannya, ini aku pakai santan asli bukan yang kemasan ya. Dan masukkan juga garamnya teman-teman, lalu tutup dan kita lanjut mau menghaluskannya. Setelah halus kita masukkan ke panci, tuangkan gulanya teman-teman, kemudian kita aduk sampai tercampur ya. Masukkan juga agar-agar bubuk, ini aku pakai yang 7 gram ya teman-teman. Kita masukkan semua, kita aduk-aduk kembali biar tercampur rata. Lanjut aku menggunakan jelly bubuk, ini aku pakai yang 10 gram ya teman-teman. Kita nyalakan api kompornya teman-teman, kita masak sampai mendidih ya. Kalau sudah kita matikan api kompornya dan kita siapkan loyang teman-teman, boleh bentuk apapun ya. Ini loyangnya udah aku basahin ya teman-teman dengan air, jadi kita tinggal tuangin adonan ubinya. Kita tuangkan semua sampai habis ya. Kalau sudah kita diamkan sampai benar-benar set teman-teman, kira-kira 2-3 jam ya. Kalau mau dimasukkan ke kulkas atau freezer juga bisa teman-teman. Nah ini sudah set ya teman-teman, kita keluarin dari cetakannya. Penampilannya tuh cantik banget ya teman-teman.
Ini aku udah nyiapin 250 gram ubi ungu ya, tapi belum aku kupas. Dan ini udah aku cuci bersih ya teman-teman, kemudian mau aku rebus dulu. Sambil nunggu ubinya matang, aku udah siapin 200 gram kelapa parut, 100 gram gula merah atau gula jawa, 1 lembar daun pandan, 100 ml air mineral, setengah sendok teh garam, dan setengah sendok teh vanili ya. Langkah selanjutnya, siapkan wajan, masukkan gula merah, garam, dan air serta vanili ya, serta daun pandan. Kemudian kita aduk-aduk sampai gulanya mencair. Kalau sudah mencair, masukkan kelapa parutnya ya. Kita aduk-aduk dan masak sampai kadar airnya hilang ya teman-teman. Kalau sudah, kita pindahkan ke tempat bersih dan kita sisihkan dulu. Ini ubinya tadi teman-teman yang sudah direbus. Sekarang mau aku buang kulitnya dulu ya, kita kupas-kupasin dulu. Lanjut, aku mau menghaluskan ubinya. Ini aku menggunakan ulekan yang udah aku lapisi dengan plastik. Kalau sudah, kita teman, kemudian siapkan wadah besar ya. Ini aku mau ngasih 250 gram tepung dan 1 sendok makan gula pasir, setengah sendok garam teman-teman. Kita aduk-aduk sebentar biar merata, kemudian masukkan ubi yang sudah dihaluskan tadi ya. Kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Tambahkan air 250 ml. Ini air hangat ya teman-teman. Ngasih airnya bertahap saja ya. Kalau sudah tercampur semua, kita masukkan 3 sendok makan minyak goreng teman-teman, biar adonannya kalis gitu ya. Lalu kita aduk-aduk kembali biar tercampur merata. Aku tambahin 1 sendok teh vanili cair teman-teman. Kalau teman-teman nggak pakai nggak apa-apa ya, biar lebih ada rasanya kalau ditambahin vanili ya. Kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Kalau sudah, kita sisihkan terlebih dahulu. Kita membuat adonan listnya ya teman-teman. Ini aku pakai 50 gram tepung ketan, kemudian kita aduk-aduk menggunakan air hangat ya secukupnya. Kita uleni seperti ini hingga kalis ya teman-teman. Kalau sudah, kita ambil sedikit saja adonan, kemudian kita buat memanjang seperti ini teman-teman. Seperti tadi ya teman-teman, kita ambil sedikit saja adonan, kemudian kita buat memanjang seperti ini ya. Kita lakukan hingga selesai. Selanjutnya, basahi telapak tangan menggunakan minyak ya teman-teman. Ini aku pakai minyak goreng. Kemudian ambil sedikit adonan ubinya, kita bentuk bulat-bulat terlebih dahulu, kemudian beri cekungan untuk isiannya ya. Kalau sudah diberi cekungan, kita isi dengan kelapa parut manis tadi, atau aku nyebutnya ini enten-enten ya teman-teman. Isi sesuai selera aja. Kalau sudah, kita tutup kembali. Kalau sudah, kita beri list ya teman-teman seperti ini, dikasih 2 aja. Kemudian kita siapkan jaring buah
Ini jarinya udah aku cuci bersih dan udah aku jemur jadi kering ya teman-teman. Kemudian kita masukkan dan kita tarik sedikit seperti ini. Oke, kemudian kita keluarkan. Jadinya seperti ini ya teman-teman, seperti keong, cantik banget penampilannya. Oke teman-teman, kalau sudah semua baru kita kukus ya. Ini kita kukus selama kurang lebih 25 menit. Jangan lupa tutupnya dikasih telemek ya teman-teman, atau kain gitu biar airnya nggak netes-netes. Setelah 5 menit kita buka ya teman-teman, biar tidak membleber gitu adonannya. Kemudian kita tutup kembali. Setelah 5 menit kita buka kembali seperti itu ya teman-teman. Ini udah aku matikan kompornya dan udah dingin, jadi aku ambil ya teman-teman, dan kita pindah ke piring saji gitu. Ini kalau dikemas mau dijual seperti ini ya teman-teman, pakai mika yang ukuran 7 atau 6 ya. Ini waktunya incip-incip. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tuh rasanya super lembut, kenyal, enak dan legi teman-teman. Pokoknya ini tuh wajib banget dicoba ya. Bahan pertama, bahan biji salak ada 150 gram ubi ungu kukus, 2 sendok makan gula pasir, sedikit garam 100 gram, tepung tapioka 50 ml air. Bahan bubur candil ada bola-bola ubi yang sudah dibulatkan, 600 ml air, 180 gram gula pasir, 1/4 sendok teh garam, 1 lembar daun pandan, vanili bubuk, dan 2 sendok makan tepung tapioka yang sudah diencerkan. Dan ketiga, bahan santan ada 300 ml santan, 2 sendok makan tepung beras yang diencerkan, 1 lembar daun pandan, dan setengah sendok teh garam. Oke, lanjut ke tahap pembuatannya. Siapkan ubi kukus 150 gram ya teman-teman, kita haluskan. Ini aku menggunakan chopper ya biar lebih cepat teman-teman. Lanjut masukkan 2 sendok makan gula dan tepung tapioka 100 gram ya teman-teman. Kemudian kita aduk-aduk. Karena ngaduknya itu kesulitan di sini, jadi mau aku pindahkan ke mangkok aja ya teman-teman, biar lebih lebar dan enak ngaduknya ya. Oke, kalau gini kan lebih enak ya teman-teman. Masukkan 50 ml air, kita aduk-aduk kembali sampai tercampur merata dan adonannya itu kalis ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya adonannya teman-teman, udah nggak lengket. Langkah selanjutnya kita buat bulat-bulat kecil-kecil gitu ya. Ambil sedikit adonan, kemudian kita bulat-bulatkan ya teman-teman seperti ini. Dan ini tuh ukurannya sesuai selera. Dan kita lakukan hingga adonannya habis. Di tahap ini aku sudah memanaskan air ya teman-teman. Ini aku udah ngerebus air dan udah aku kasih daun pandan. Ini jadinya seperti bola-bola kecil-kecil gitu ya teman-teman, dan kita rebus semuanya. Kita tinggal cemplung-cemplungkan aja bola-bolanya ya. Oke, kalau sudah masuk semua kita tutup pancinya dan kita masak hingga semuanya mengambang ya teman-teman, alias mengapung ya teman-teman. Kalau sudah mengapung seperti ini tanjalnya udah mateng ya. Tapi ini aku tunggu sebentar lagi ya teman-teman biar benar-benar mateng sampai dalam ya. Aku mau menambahkan gula pasirnya dulu ya teman-teman, garam dan juga vanila bubuknya. Lanjut kita aduk-aduk sebentar sampai gulanya gak larut ya teman-teman, dan semuanya itu tercampur rata. Kalau sudah
masukkan 2 sendok makan tepung tapioka yang sudah diencerkan ya. Kita aduk-aduk dulu biar tidak ada yang mengendap ya teman-teman. Kalau sudah tercampur semua, kita masukkan ke adonan bubur candilnya. Kalau sudah masuk tepung tapiokanya langsung diaduk-aduk ya teman-teman, biar tidak ada yang mengendap ataupun gosong di bawahnya. Tambahkan juga pewarna, ini pewarnanya opsional aja, kalau nggak ditambahin juga nggak apa-apa ya teman-teman. Aku tambahin pewarna biar warnanya itu lebih cantik dan menyala ya. Kita masak hingga mengental dan mateng ya teman-teman, sambil diaduk-aduk terus. Nah, ini sudah mengental ya teman-teman dan berkutu-berkutu, jadi kita angkat. Langkah selanjutnya, siapkan panci, masukkan 300 ml santan dan 1 lembar daun pandan. 1/4 atau setengah sendok teh garam teman-teman, sesuai selera aja ya. Kemudian kita aduk-aduk sampai mendidih ya, kita masak sampai mendidih. Kalau sudah mendidih seperti ini teman-teman, baru masukkan 2 sendok tepung beras yang sudah diencerkan ya. Oke, kalau sudah masuk tepung berasnya langsung kita aduk-aduk terus ya teman-teman sampai mengental. Kalau sudah mengental bisa matikan api kompornya dan kita sisihkan dulu ya. Nah, semua bahan udah jadi ya teman-teman, jadi mau aku tuang ke mangkok seperti ini ya. Kita isi dengan santan dan juga bubur candil ubi ungunya ya teman-teman. Ini tuh jajanan tradisional yang masih hit dan masih dicari sampai sekarang ya, karena rasanya tuh enak, manis, gurih gitu dan lembut, lumer ya teman-teman. Biar lebih menarik, aku mau kasih potongan daun pandan seperti ini ya teman-teman. Nah, ini lebih cantik kan. Kalau teman-teman mau dibuat ide jualan bisa ya teman-teman, kita kemas aja di styrofoam seperti ini ya. Ini aku menggunakan styrofoam yang kecil ya. Kita kasih adonan bubur candilnya, kemudian atasnya kita siram dengan santannya. Sekarang waktunya incip-incip ya teman-teman, aku mau nyobain dulu gimana rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Langkah pertama, siapkan 2 butir telur ayam negeri ya teman-teman. Tambahkan 7 sendok makan gula pasir. 1 sendok teh SP, bisa diganti Ovalet atau TBM ya. Kita aduk sebentar, kemudian kita mixer kurang lebih 10 menitan ya teman-teman. Ini aku menggunakan kecepatan paling tinggi. Waktu mixernya itu disesuaikan dengan mixer masing-masing ya. Kita mixer hingga mengental, putih dan berjejak seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah, kita matikan mixernya dulu. Lanjut masukkan 7 sendok makan tepung terigu. Ini aku menggunakan protein sedang ya teman-teman. Kemudian 7 sendok makan ubi ungu yang sudah rebus dan juga dihaluskan ya teman-teman. Lanjut masukkan 1 saset atau 3 sendok makan SKM atau susu kental manis. Kemudian kita mixer kembali sebentar saja sampai semuanya tercampur rata ya. Tambahkan juga pewarna makanan ya teman-teman. Ini aku menggunakan warna ungu. Kita aduk-aduk dan mixer kembali sebentar saja, nggak usah lama-lama.
yang penting rata ya. Kalau sudah rata, masukkan 7 sendok makan minyak goreng. Kita mixer kembali asal tercampur rata. Ini menggunakan kecepatan paling rendah ya teman-teman. Nah, kalau sudah aku mau aduk dengan spatula seperti ini ya teman-teman, biar pinggirannya itu ikutan tercampur rata ya, dan tidak ada adonan yang menggumpal. Lanjut siapkan loyang yang sudah diberi margarin teman-teman, kemudian kita masukkan adonannya tadi ya. Kita ratakan semua bagian sisi-sisinya teman-teman, biar nanti itu bisa rapi ya, dan lakukan hingga selesai. Lanjut hentak-hentakkan beberapa kali teman-teman, biar adonannya itu ke bawah dan tidak ada gelembung-gelembung di atasnya ya. Karena aku sudah memanaskan kukusan, jadi tinggal kita kukus. Ini kita kukus kurang lebih 30 menit. Nah, ini sudah 30 menit. Hasilnya itu menul-menul, bisa mengembang baik ya teman-teman. Alhamdulillah nggak bantet ya. Dan kita angkat dari kukusan ya teman-teman, kita sisir pinggir-pinggirannya seperti ini. Ini sudah dingin ya teman-teman, biar nanti kalau dikeluarin dari loyang itu nggak nempel atau nggak lengket ya. Lanjut beri topping sesuai selera ya teman-teman. Kalau aku ini menggunakan whipped cream, kemudian aku kasih parutan keju ya. Kalau teman-teman pengen topping yang lainnya bisa banget. Pokoknya disesuaikan saja sama selera ya. Karena ini warnanya agak pucat, jadi aku tambahkan sprinkle. Jadi warnanya lebih hidup ya teman-teman, lebih cantik dan lebih berwarna. Ini tuh rasanya enak banget teman-teman. Untuk pemula wajib banget coba, anti gagal pokoknya. Ini tuh bisa buat isian snack box ataupun suguhan waktu ada acara keluarga ya teman-teman, ataupun sekedar cemilan untuk bersantai bareng keluarga karena lagi libur panjang ya, anak-anak sekolahnya pada libur. Jadi kita bikin bolu kukus ini aja, murah meriah, rasanya mewah. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton sampai selesai, dan terus nantikan video terbaru lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Kembali lagi di channel keluarga kita. Langkah pertama, siapkan ubi ungu. Ini aku menggunakan 300 gram ya, udah aku kukus dan sekarang mau aku haluskan. Ini aku menggunakan ulekan ya teman-teman. Kalau teman-teman pakai garpu ataupun alat yang lain bisa banget. Karena tempatnya terlalu kecil jadi aku pindahkan ke mangkok yang lebih besar ya. Jadi lebih mudah menghaluskannya. Nah, kalau sudah halus, tambahkan 4 sendok makan gula pasir, tambahkan 5 sendok makan tepung ketan. Kemudian aduk sampai tercampur merata. Ini aku menggunakan tangan ya teman-teman, biar lebih cepat dan mudah ya. Nah, ini sudah tercampur rata, jadi aku mau tambahkan pewarna biar nanti warnanya itu lebih cantik ya teman-teman. Tambahkan juga air secukupnya ya. Kita aduk-aduk kembali sampai tercampur merata. Oh ya teman-teman, kalau mau lebih ada rasanya, tambahkan vanili bubuk secukupnya atau bisa diganti dengan pasta vanila cair ya. Kita aduk-aduk kembali sampai adonannya kalis. Nah, ini adonannya sudah kalis, ambil sedikit adonan, kita buat bola-bola atau bulat-bulat gitu ya teman-teman. Kemudian kita buat cekungan di tengahnya dan kita isi dengan selai coklat ya. Aku ulangi sekali lagi teman-teman, ambil sedikit adonan, bisa ditimbang ya kalau mau dibuat ide jualan biar nanti itu bulatannya sama. Kalau sudah menjadi bulat, kita buat cekungan di tengahnya dan kita isi dengan selai coklat secukupnya. Kemudian kita tutup ya teman-teman dan kita bulat-bulatkan lagi. Nah, kalau sudah menjadi bulat seperti ini, kita masukkan ke wijen ya, teman-teman. Sambil ditekan-tekan ya, biar nanti kalau digoreng itu wijennya nggak pada lari ya. Kita tekan-tekan dan kita beri wijennya. Kalau sudah, kita ulangi hingga selesai. Nah, ini dia teman-teman udah selesai ya, dan waktunya kita goreng. Siapkan minyak panas kemudian kita goreng ya. Kalau onde-onde itu kalau menggoreng minyaknya harus yang dingin dulu ya teman-teman, tapi kalau yang ini itu minyaknya langsung panas nggak apa-apa ya. Ini agak gosong-gosong ya teman-teman karena tadi aku biarin aja. Kelupaan nggak aku bolak-balik jadi agak gosong ya, tapi ini masih enak teman-teman, nggak pahit kok. Kalau sudah kecoklatan seperti ini bisa kita angkat dan tiriskan. Kita goreng kembali sisanya yang masih ya teman-teman. Kalau yang ini aku bolak-balik ya teman-teman, jadi warnanya itu lebih cantik ya, tidak terlihat gosong. Jadi teman-teman kalau menggoreng jangan ditinggal ya, harus dibolak-balik seperti ini biar matangnya merata dan warnanya itu cantik.
Ini tuh bisa banget dibuat ide jualan ataupun suguhan saat ada acara di rumah ya teman-teman. Rasanya manis, lembut dan lumer banget coklatnya ya. Pokoknya recommended banget teman-teman untuk cemilan teman-teman bersantai saat ngopi juga bisa ya. Aku mau nyobain dulu ya teman-teman. Wah, ini coklatnya benar-benar lumer. Pokoknya wajib banget dicobain resepnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton sampai selesai dan terus nantikan video terbaru lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Tampilannya tuh unik dan menarik. Untuk yang penasaran, hai. Oke teman-teman, ini bahan-bahannya udah ready. Ada 100 gram ubi ungu udah aku rebus, 3 sendok makan tepung ketan, 100 gram kelapa parut, 2 sendok makan gula, dan sejumput garam. Langkah pertama, aku mau mengupas dulu ubinya ya teman-teman. Kita buang-buangin dulu kulitnya. Langkah selanjutnya kita haluskan ya teman-teman. Ini aku menghaluskannya menggunakan ulekan ya. Kalau pakai garpu ataupun langsung dicoper juga bisa ya teman-teman. Kalau sudah halus, masukkan gulanya dan juga tepungnya teman-teman. Lanjut aduk-aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur merata semua, baru masukkan kelapa parutnya ya teman-teman. Ini aku menggunakan kelapa parut yang setengah tua ya. Tambahkan juga sejumput garam atau 1/4 sendok teh. Kemudian aduk-aduk kembali sampai tercampur rata. Lanjut siapkan cetakan ya teman-teman. Ini cetakannya udah aku olesin minyak tipis-tipis ya. Kita masukkan semua adonannya. Nah, ini udah masuk semua teman-teman, tinggal kita kukus ya. Ini aku sudah memanaskan kukusan. Kita kukus selama 15 menit. Ini sudah 15 menit, udah mateng ya teman-teman. Kita angkat. Ini setelah dingin ya teman-teman, aku keluarin dari cetakannya. Penampilannya seperti ini. Ini tuh rasanya gurih, lembut, pokoknya enak banget. Wajib banget untuk dicobain resepnya ya. Langkah pertama, siapkan 200 gram ubi ungu yang sudah dikukus ya. Lanjut kita haluskan. Ini aku menghaluskannya pakai ulekan ya teman-teman. Bisa juga dengan garpu atau lebih cepat di blender atau di chopper aja ya. Kita haluskan hingga halus ya. Kalau sudah halus, kita tengahkan aja dulu semuanya ya teman-teman, biar enggak pada tumpah. Kemudian lanjut masukkan 3 sendok makan gula pasir. Ini boleh ditambahin atau dikurangin ya. Ini sesuai selera aja, pengen yang manis atau enggak. Kalau 3 sendok ini sudah pas kalau di lidah saya ya teman-teman. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata.
Kalau sudah tercampur rata, sisihkan kemudian siapkan 1 sendok makan tepung terigu yang dicairkan dengan sedikit air ya teman-teman. Ini kegunaannya cuma untuk perekat aja ya. Kita aduk-aduk sampai tepungnya larut. Nah, ini tepungnya sudah larut ya teman-teman. Kita sisihkan sebentar. Siapkan kulit lumpia. Kita belah menjadi 2 ya. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Kita potong bagian tengahnya ya. Diusahakan sama lebarnya ya teman-teman. Nah, kalau sudah dipotong jadi 2, kita ambil 1 lembar kulit lumpianya, kemudian kita lipat membentuk segitiga seperti ini ya teman-teman. Ujungnya kita beri perekat ya, biar nanti kalau digoreng itu enggak pudar ya teman-teman. Kita rekatkan seperti ini. Nah, ini udah jadi kayak corong gitu ya teman-teman. Dan kita lakukan hal yang sama seperti tadi ya. Ambil 1 lembar kulit pangsit, kemudian kita lipat berbentuk segitiga seperti yang ada di video seperti ini ya teman-teman. Kemudian ujungnya kita beri perekat ya. Kita lem dengan tepung terigu yang dikasih air. Nah, ini udah menjadi corong gitu ya teman-teman. Kemudian kita beri isian ubi ungunya ya. Ini isiannya sesuai selera aja ya teman-teman. Agak ditekan masuk gitu ya. Kemudian kita buat lubangan di tengah ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian lanjut kita isi dengan selai coklat. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah kita tutup kembali dengan adonan ubinya tadi ya. Kalau bisa nutupnya yang rapat biar nanti nggak bocor ya teman-teman kalau saat digoreng. Kalau sudah ditutup seperti ini, kita lipat bagian bawah corongnya ya teman-teman. Dan kita beri perekat. Lipat seperti yang ada di video ya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Nah, ini udah jadi ya teman-teman. Dan kita lakukan hal yang sama seperti tadi ya. Hingga adonannya semua habis. Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman. Lanjut siapkan minyak goreng panas, kemudian kita goreng ya. Kalau sudah kuning keemasan seperti ini, sudah rata, jadi kita angkat dan tiriskan. Oke teman-teman, ini jadinya ya. Ini tuh crispy di luar, lembut di dalam, dan coklatnya itu lumer ya teman-teman. Apalagi makannya saat panas-panas gini, wah enak banget. Pokoknya wajib banget untuk dicobain teman-teman resepnya, karena bahannya itu ekonomis, pembuatannya juga mudah ya, dan rasanya pun juara.
Kalau mau dibuat ide jualan bisa dikemas di mika seperti ini ya teman-teman. Isiannya disesuaikan saja sama harga jualnya ya.